sebagai negara dengan dinamika sosial dan politik yang kompleks menghadapi dua isu utama yang terus menjadi tantangan. Yang pertama yaitu penegakan hak asasi manusia atau HAM, dan yang kedua yaitu pemberantasan korupsi. Isu-isu ini saling berhubungan dan sering menghalangi terciptanya keadilan sosial dan pembangunan yang merata. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Pancasila menawarkan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan solusi. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, dan persatuan dapat menjadi dasar untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam menegakkan HAM dan memberantas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Sofiah, berserta rekan saya Maulia Luciani, dan narasumber kita Muhammad Hanif, selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Jadi sebelum ke pembahasan, boleh kakaknya perkenalan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif, saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Informatika, angkatan 24. Baik, terima kasih, Kak. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai pengamalan Pancasila, hak asasi manusia, dan penguatan anti korupsi. Yang pertama, saya mau menanyakan, bagaimana sih kakaknya memahami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Jadi menurut pandangan saya, dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Apalagi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu mencakup dari seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia, yaitu beragama. Walaupun agamanya beda-beda, tapi mereka tetap percaya sama Tuhan. Karena dengan tidak percayanya dengan Tuhan, setiap manusia bakal melakukan hal-hal keji yang tidak memiliki aturan, yang bersangkutan tidak takut kepada Tuhan. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu manusia yang memiliki keadilan dan persatuan dari seluruh rakyat maupun seluruh pemimpin di negeri ini. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakaknya, apa sih peran mahasiswa dalam mencegah untuk tindak korupsi dan memperjuangkan penegakan hukum yang ada di Indonesia? Bagi saya sendiri, yang pertama dari mahasiswa itu mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang menjauhkan diri dari hal-hal negatif yang bisa berpikir untuk melakukan hal keji seperti korupsi seperti itu sendiri. Dan sisanya itu tergantung dari para petinggi-petinggi yang ada di negeri ini sendiri. Baik, Kak, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk berbagi ilmu dan pengalaman selama wawancara. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Perkenalkan Ibu, kami dari Universitas Bakti Kencana di sini untuk mewawancarai Ibu dari mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Pancasila sebagai solusi untuk penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wira dan ini rekan saya Nida. Baik, di sini sudah ada narasumber kita, Ibu Erni Marlina, SPDSD, berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Baik, Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya mulai kepada pertanyaan yang pertama. Apakah Ibu melihat adanya relevasi antara nilai-nilai dalam Pancasila dengan prinsip-prinsip anti korupsi yang ada dalam sistem hukum di Indonesia saat ini? Ya pasti ada keterkaitannya ya antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip anti korupsi dalam hukum yang ada di Indonesia ini. Kan dalam Pancasila juga sudah terlihat jelas ya ada penekanannya, misalkan menekankan keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan yang adil. Hal ini juga sejalan dengan tujuan kesejahteraan, dengan tujuan pemberantasan korupsi yang dimana bertujuan agar kekayaan dan sumber daya negara kita ini dikelola dengan baik, adil, dan tidak disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab, begitu. Dan di dalam butir Pancasila juga sudah terlihat jelas ya di sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab itu mendorong perlakuan yang setara, jadi tidak dibeda-bedakan gitu ya, setara itu adil gitu sama gitu. Sementara di sila kelima juga di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mendorong tentang pemerataan
dan untuk mengurangi ketimpangan yang diakibatkan oleh korupsi, mungkin itu ya. Jadi pemberantasan korupsi bisa jadi jalan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mungkin itu ya. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua dari saya yaitu dalam konteks Pancasila, bagaimana seharusnya negara dan masyarakat bekerja sama untuk menjamin kesejahteraan sosial yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan yang menjadi salah satu akar penyebab pelanggaran HAM. Kerjasama antara negara dan masyarakat ya. Iya. Tentunya negara dan masyarakat harus bekerja sama ya untuk memastikan kesejahteraan sosial dengan pemerataan akses, misalkan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan gitu ya. Dan di sini negara membuat kebijakan yang adil dan sementara masyarakat mendukung gitu ya. Jadi ada kerjasama antara negara dan masyarakatnya itu terlihat ya. Jadi negara membuat kebijakan yang adil sementara masyarakat mendukung atas kebijakan yang dibuat oleh negara itu, mungkin begitu. Dan tadi tentang HAM ya tadi, dan dengan mengurangi kesenjangan pelanggaran HAM bisa diminimalkan karena setiap orang berhak untuk merasa dihargai, mungkin itu dari segitu dari Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu wawancaranya. Mungkin sekian dari kami Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari Universitas Bakti Kencana ingin mewawancarai dari matkul PKN yang berjudul Pancasila sebagai solusi untuk penegakan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mungkin langsung saja ya Pak, biar gak memakan waktu juga. Apa langkah konkret yang bisa diambil oleh tenaga kesehatan dan pemerintah untuk memperkuat gerakan anti korupsi dalam sektor kesehatan, dan bagaimana hal ini sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia? Oke. Kalau untuk berarti intinya penanggulangan korupsi dari segi kesehatan dinilai dari HAM-nya ya. Nah, untuk penanggulangan korupsi dari segi kesehatan ini otomatis sesuai dengan prinsip kita nakes ya, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Otomatis langkah-langkah yang harus diambil apa? Karena kita kalau untuk mengobati gampang ya, tinggal justifikasi aja, akhirnya melakukan hukuman pidananya. Kalau untuk pencegahan ini memang ada beberapa langkah. Yang pertama, kalau dari segi kesehatan, pemerintah dapat membantu teman-teman nakes ini untuk melakukan yang sudah terjun ya. Kalau untuk yang sudah terjun, melakukan pelatihan atau pendidikan terkait ilmu tentang korupsi tadi. Bagaimana sih korupsi itu terjadi, dampak seperti apa nantinya, baik itu terhadap diri sendiri, pribadi, atau instansi dan pemerintah, seperti itu ya. Dampaknya bagaimana, di situ kita gali atau kita latih para petugas-petugas ini, baik itu dokter, perawat, teman-teman farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya, dilatih di situ, kemudian didoktrin bahwa korupsi itu memang sangat-sangat merugikan. Itu untuk tenaga-tenaga yang sudah aktif. Kemudian ada lagi nih untuk tenaga-tenaga calon rekrutmen. Nah, seperti apa? Di situ kita harus sebagai perekrut ya, perekrut tenaga kesehatan, kita harus memberikan transparansi. Nah, transparansi di sini tadi ya, tidak boleh terganggu oleh sistem nepotisme yang terjadi. Nah, di situ juga salah satunya mencegah kegiatan korupsi terjadi. Nah, setelah ini transparansi, kemudian
Ada lagi juga tadi pelatihan, kemudian perekrutan yang transparan. Ada lagi juga bisa dilakukan reshuffle ya teh, reshuffle atau perollingan di bagian-bagian atau di instansi-instansi yang dia memang memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi. Nah, itu kita wajib dilakukan reshuffle atau penyegaran biar mengurangi atau menghilangkan tindak lanjut korupsi tadi. Mangga. Mungkin cukup segitu Bapak buat ininya, buat sesi pertanyaannya. Nggak terlalu banyak juga. Sebelumnya makasih juga Pak buat waktunya, buat meluangkan waktunya. Dalam menghadapi masalah serius terkait hak asasi manusia dan korupsi, Pancasila tetap menjadi landasan yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial dan penghormatan terhadap kemanusiaan, memberikan arahan yang lebih jelas bagi Indonesia untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Dengan memperkuat penerapan Pancasila, Indonesia dapat mewujudkan negara yang lebih menghargai hak-hak sifat warganya, serta membangun pemerintah yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan. Pada kesimpulan kali ini, Pancasila itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beragama, walaupun agama yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap percaya Tuhan, karena dengan tidak percaya Tuhan, setiap manusia akan melakukan hal-hal keji yang tidak memiliki aturan yang bersangkutan. Tentu negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan kesejahteraan sosial dengan pemerataan akses seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pencegahan korupsi di sektor kesehatan dapat dilakukan melalui pembangunan karakter sejak dini, rekrutmen SDM yang transparan, pendampingan pada perencanaan proyek rawan korupsi, serta peningkatan pemahaman hukum anti korupsi melalui pendidikan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan berintegritas. Sekian dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.